Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perkuliahan perpindahan panas lanjutan pertemuan minggu yang lalu. Oke, mari kita mulai saja perkuliahan kita pada hari ini. Saya akan mulai dengan melakukan review apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Terutama yang terpotong adalah ketika saya membahas sistem radial, yaitu pada kasus silinder dan bola. Pertama, saya akan membahas terlebih dahulu pada kasus silinder. Ingat kembali, ini adalah kita ambil pada kondisi steady state. Pada kondisi steady state, maka persamaan difusi panasnya dapat dituliskan pada persamaan silinder adalah 1/R ddr kali R dt besar dt kecil ini ditambah E dot gen dibagi K, di mana K-nya adalah konduktivitas thermal dari material yang kita miliki. Ini sama dengan 0 karena dia berada pada kondisi steady state. Maka solusi umum dari persamaan di atas adalah T, di mana T adalah temperatur, fungsi dari R. R itu adalah arah radial. Nah, kurang lebih gambarnya itu seperti ini. Jadi pada kasus ini, kita punya suatu silinder. Silindernya ini terdapat sumber panas ya. Kalau di sini tulisannya Q dot atau ini sama saja seperti E dot gen. Di mana sumber panasnya ini berada pada silinder pejal. Jadi ini adalah silinder pejal, silinder yang tidak berongga. Kemudian ini adalah TS, ini merupakan temperatur permukaannya. Kemudian QR di sini ini adalah laju perpindahan panasnya. Dan ini ada R0, di mana R0 ini adalah jari-jari luar dari silinder pejal ini. Karena dia pejal, maka dia tidak punya jari-jari dalam. Nah, R itu apa? R itu adalah suatu posisi ya dalam arah radial atau searah dengan jari-jari. Kemudian pada bagian luar silinder ini didinginkan oleh fluida bersuhu T infinite dengan fluida tersebut memiliki koefisien konveksi atau koefisien perpindahan panas sebesar H. Dan silinder ini memiliki panjang L. Kita balik lagi ke solusi umum. Artinya solusi umum, temperatur pada suatu posisi di R ini akan sama dengan minus E dot gen dibagi 4K dikali R kuadrat ditambah C1 ln R ditambah C2. Di mana C1 dan C2 itu merupakan suatu konstanta. Jika apabila kita selesaikan di sini, kita akan mendapatkan persamaan distribusi temperatur atau persamaan distribusi suhu sebagai fungsi dari R. Itu adalah T R ini sama dengan E dot gen. Di sini sudah tidak bertanda negatif. Ini dibagi 4K dikali RO atau jari-jari luar dari silinder pejal. Sekali lagi kita melihat berdasarkan gambar di sebelah kanan. R0-nya ini kuadrat. Kemudian dikalikan 1 min R kuadrat dibagi R0 kuadrat. Lalu ditambah TS. Sekali lagi di sini R ini adalah suatu posisi. Jadi kalau kita ingin mencari misalnya pada center line, artinya kita taruh R-nya sama dengan 0. Jadi untuk pada kasus pada center line, yaitu pada R sama dengan 0,
Ini adalah R sama dengan 0 ya. Kita tuliskan ini adalah T0, artinya center line. Ini akan sama dengan E dot gen dibagi 4K dikali RO ya, jari-jari luar kuadrat. Kalau kita lihat di sini ya, 0 dibagi sesuatu itu pasti hasilnya 0. Jadi yang ini akan menjadi nilai 0. Jadi tinggal dikali 1 saja, lalu ditambah TS. Hingga ini menjadi plus TS. Jadi ini adalah persamaan umum untuk distribusi temperatur. Sedangkan kalau pada kasus khusus, di mana pada center line, yaitu ketika R sama dengan 0, ini bisa kita dapatkan. Nah, ini pada kasusnya adalah sekali lagi pada silinder. Lalu jika kita masukkan di sini T0 ya, ke dalam persamaan distribusi temperatur, masukkan nilai T0 ke persamaan distribusi suhu atau temperatur, maka kita akan mendapatkan persamaan yang awal ya, TR ini dapat kita tuliskan min TS dibagi T0 min TS sama dengan 1 min R dibagi RO ini kuadrat. Sekali lagi di sini, TS itu adalah suhu permukaan. Otomatis kalau permukaan itu ada di luar ya, suhu permukaan dari silinder. Kemudian TO atau T0 ya, ini T0 ya, ini adalah suhu pada center line. Artinya pada titik tengah dari silinder. Kemudian RO ini adalah jari luar dari silinder. Nah, selanjutnya kita bisa mencari ya, di sini adalah nilai TS. Umumnya di sini ya, kalau persamaan ini dipakai, itu adalah ketika nilai TS-nya diketahui. Tapi seringnya kita tidak mengetahui nilai TS. Contohnya ya, ini gambar ini nilai TS ini misalnya tidak diketahui. Umumnya yang diketahui adalah nilai dari temperatur dari fluida. Maka ketika TS-nya tidak diketahui, kita perlu menggunakan persamaan lain ya. Kita cari dulu TS-nya. Nah, ini kita gunakan energi balance di sini. Di mana E dot G ini sama dengan E dot out. Artinya, laju perubahan energi yang dibangkitkan ini sama dengan energi yang keluar. Ini berdasarkan kesetimbangan energi. Di mana sisi yang sebelah kiri ya, E dot G ini sama saja seperti E gen ya, E dot gen dikalikan dengan volume. Nah kan di bagian yang out itu sama saja seperti H dikalikan A dikali TS min T infinite. Nah, maka pada kasus silinder, ini kita harus ingat ya, silinder, V-nya, volume silinder itu sama dengan Pi RO, ya, jari-jari luar, kuadrat dikali L. Sedangkan A-nya, atau luas permukaan, ya. A-nya itu adalah luas permukaan, di sini luas permukaan adalah luas selimutnya. Tanpa tutup. A-nya ini sama dengan 2pi RO atau R0 RO ya dikalikan L. Jari-jari luar dikalikan dengan panjangnya. Nah, maka ini dapat kita tuliskan ya E dot gen dikali pi RO kuadrat
L sama dengan H dikali 2pi ROL dikali TS min T infinite. Sehingga kita dapat mendapatkan nilai TS-nya atau temperatur pada permukaan. Ini sama dengan T infinite, temperatur di fluidanya, ditambah E dot gen kali RO dibagi 2H. Ini kalau nilai TS-nya ini tidak kita ketahui. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh soal ya. Contohnya adalah pada kasus bola. Jadi di sini saya ambil contohnya bukan pada silinder, tapi pada kasus bola. Di contoh di sini adalah kita punya sebuah limbah radioaktif ya, di mana limbah radioaktif itu disimpan pada sebuah kontainer, dan limbah radioaktif itu memiliki konduktivitas termal RW. RW itu singkatan dari radioactive waste, itu sama dengan 20 watt per meter Kelvin. Dan tadi ini disimpan pada kontainer ya, atau wadah. Simpan pada wadah terbuat dari stainless steel berbentuk bola. Dimana diketahui bahwa K stainless steel ini sama dengan 15 watt per meter Kelvin. Artinya gini ya, kita punya wadah berbentuk bola. Itu artinya bola gini ya, di dalamnya itu ada limbah. Artinya bola ini tidak pejal, jadi dia berongga. Di mana rongga kosongnya itu diisi oleh limbah radioaktif yang memiliki konduktivitas termalnya adalah 20 watt per meter Kelvin. Seperti itu. Nah, karena ada limbah radioaktif di dalamnya, artinya di sini ya bisa dibilang bahwa ada panas yang dibangkitkan atau terdapat sumber panas di dalamnya. Nah, wadah ini atau kontainer ini memiliki radius dalam atau jari-jari dalam ya. Radius dalam RI ya, ini sama dengan 0,5 meter, dan radius luar atau RO sama dengan 0,6 meter. Artinya dia memiliki ketebalan sebesar 0,1 meter. Kemudian kalor ini dihasilkan ya oleh si limbah secara volumetrik. Metrik dengan laju uniform. Jadi artinya laju uniform itu dia sama ke segala arah ya. Tidak berdasarkan jarak. Jadi ini adalah nilai E dot-nya. E dot-nya adalah 10 pangkat 5 watt per meter kubik. Kemudian bagian luar dari wadah ini
terekspos dengan air yang mengalir. Air di sini udara ya. Ini dengan koefisien konveksi atau koefisien perpindahan panasnya, H-nya, ini sama dengan 1000 watt per meter kuadrat Kelvin. Dan suhunya, suhu airnya, itu adalah 25 derajat Celcius. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama, tentukan A ya, suhu bagian luar permukaan kontainer atau wadah. Ini kalau dituliskan nanti ini sama dengan TSO. Jadi di outer ya. Jadi karena dia permukaan ya, permukaannya ini ada 2, ada permukaan luar, ada permukaan dalam. Lalu yang B-nya ini adalah suhu bagian dalam kontainer atau wadah. Kan dalam wadah. Ini adalah TSI. Dan yang ketiga adalah suhu di tengah atau di center line. Yaitu pada R sama dengan 0. Ini berapa? Oke, ini adalah kasusnya. Kalau kita gambarkan ya, kurang lebih seperti ini. Jadi, anggapannya ya, ini saya gambar lingkaran. Nah, lingkaran ini saya kasih warna ini, merah. Jadi di dalam lingkaran ini adalah 5 radioaktif ya. Jadi ini saya kasih, ini adalah KRW. Kemudian ini adalah titik tengahnya ya. Ini titik tengahnya. Di dalamnya itu ada sumber panas. Jadi ada E dotnya. Dimana ini adalah RI ya, atau jari-jari dalam. Nah, si kontainer ini dia berada pada wadah ya, wadah yang berbentuk bola. Jadi kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Nah, dia memiliki jari-jari luar. Ini adalah RO. Dan ini adalah KSS. Nah, di luar sini ini adalah TSO, sedangkan di dalam ini adalah TSI. Kemudian dia didinginkan. Ya, ini didinginkan oleh air bersuhu T infinite dan memiliki koefisien konveksinya H. Nah, dari soal diketahui bahwa KRW ini sama dengan 20 ya. 20 watt per meter Kelvin. Kemudian KSS-nya adalah 15 watt per meter Kelvin. Nilai E dotnya adalah 10 pangkat 5 watt per meter kubik pangkat 3. Diketahui bahwa RI-nya jari-jari dalam 0,5 meter, jari-jari luar 0,6 meter, nilai T infinite-nya adalah 25 derajat Celcius dengan H-nya adalah 1000 watt per meter kuadrat Kelvin. Nah, kita perlu mencari ya di sini, kita perlu mencari adalah suhu bagian luar permukaan wadah atau TSO. Nah, sekali lagi di sini yang ada sumbernya itu hanya di bagian dalam ya. Sedangkan di bagian stainless steel ini dia tidak punya panas yang dibangkitkan. Dan untuk mencari TSO, kita bisa menggunakan di sini adalah energi balance ya. Karena yang kita ketahui adalah nilai dari fluidanya, temperatur fluida. Energi balance-nya di sini artinya E
dot G ini akan sama dengan E dot yang keluar. Tentu ini sama dengan E dot dikalikan volume. Volumenya adalah volume bola. Ini akan sama dengan Q dot konveksi. Konveksinya juga pada bola. Maka E dot dikalikan volume bola. Volume bola adalah 4/3 pi. Nah, di sini volumenya yang mana? Volumenya adalah kita gunakan jari-jarinya adalah jari-jari yang dalam. Kenapa jari-jari yang dalam? Karena hanya di dalam yang terdapat sumber panas. Artinya pada perbatasan, yaitu pada TSI, ya, ini akan sama dengan Q dot-nya. Jadi Q dot di sini, karena di bagian stainless steel ini tidak ada sumber panas, maka Q dot-nya akan sama dengan di permukaan dalam. Maka kita pakainya adalah RI pangkat 3. Ini sama dengan H dikali A ya. A dari bola adalah 4 pi. Nah, karena yang terkena konveksi ada yang di luar, maka kita gunakan adalah jari-jari yang di luar. Maka 4 pi R O kuadrat dikali TSO min T infinite. Nah, yang kita ingin cari adalah nilai TSO ya. Maka di sini TSO-nya ini akan sama dengan T infinite ditambah E dot R I pangkat 3 dibagi 3 H R O kuadrat. Sini kita tinggal masukkan saja angkanya. T infinite sudah jelas ya, 25 derajat Celcius. Ini ditambah 10 pangkat 5 dikali RI-nya adalah pangkat 3 ya. Jadi adalah 0,5 pangkat 3. Ini dibagi 3 kali 1000 ya. Dikali RO-nya adalah 0,6 kuadrat. Ini jika dihitung ya, kita dapatkan TSO-nya atau suhu pada bagian luar adalah 36,57 derajat Celcius. Ini adalah untuk yang pertama ya. Yang jawaban yang pertama, yang A. Lalu kita lanjutkan ke yang B-nya. Yaitu pada suhu bagian dalam. Ini adalah TSI. Nah, kita tinjau lagi gambar ini ya. Pada gambar ini, sekali lagi ingat ya, kalau ada panas yang dibangkitkan, artinya yang tidak konstan itu hanya pada sisi yang sini saja. Sedangkan pada bagian yang tidak ada sumber panasnya, ini kita bisa anggap sebagai konstan ya, laju perpindahan panasnya. Artinya kita akan mendapatkan di sini ya, Q dot konduksi, ini pada stainless steel ya. Pada stainless steel ini akan sama dengan Q dot konveksi. Pada stainless steel ya, nilai Q dot-nya ini bisa didapatkan dari tabel ya. Silakan buka kembali tabel pada papan tulis pekan sebelumnya ya. Saya sudah tuliskan bagaimana kita mencari Q dot-nya. Untuk bola, saya akan tuliskan langsung ya. Ini adalah 4 pi KSS, artinya stainless steel ya, dikali TSI min TSO dibagi 1/RI min 1/RO. Ini sama dengan konveksi. Artinya H dikali 4 pi RO kuadrat dikali TSO min T infinite. Di sini kita ingin mencarinya adalah TSI ya. Maka TSI-nya ini dapat ditentukan sama dengan TSO ditambah
H dibagi K stainless steel dikali RO dibagi RI minus 1 dikali RO kali TSO min T infinite. Nah, sekarang tinggal dimasukkan saja angkanya. TSO-nya sudah kita tahu, hasilnya adalah 36,57 derajat Celcius. H-nya adalah 1000 ya. Tadi dibagi 15, KSS-nya. Kemudian ini adalah 0,6 dibagi 0,5 minus 1 dikali R0-nya adalah 0,6. Lalu TSO min T infinite artinya 36,57 min 25. Ini kalau dihitung ya, hasilnya adalah 129,13 derajat Celcius. Jadi ini adalah suhu pada bagian dalam di sini. Ini adalah suhu pada bagian dalam. Nah, setelah kita dapatkan suhu pada bagian dalam, kan kita bisa menghitung yang ketiga. Yang ketiga adalah suhu pada center line. Nah, bagaimana caranya kita mencari suhu pada bagian center line? Oke, sekarang kita lihat kembali gambarnya di sini ya. Saya ulangi. Nah, center line di sini ya. Kalau kita lihat pada persamaan sebelumnya, ya, kita kalau pada bola, center line-nya seperti ini ya. Sorry, pada silinder ya. Ini pada silinder kita sudah mendapatkan. Sedangkan bagaimana pada kasusnya itu bola? Nah, pada bola kita harus lihat pada persamaan ini dulu, persamaan difusi panasnya ya. Jadi di sini untuk suhu center line pada R sama dengan 0 ya, center line itu. Ini di bola, kita lihat di bola. Nah, ini kita punya ya, pada bola itu adalah K DDR R kuadrat DT besar DR ya, E dot kali R dot gen ya, kali R kuadrat ini sama dengan 0. Nah, tadi yang awal kayaknya saya salah tulis ya. Nah, ini bukan ini ya, ini DR ya, maaf. Ini DR. Nah, salah tulis, mohon maaf. Oke. Nah, ini perlu kita selesaikan. Jadi ini perlu kita selesaikan persamaan ini. Nah, kalau kita selesaikan ya, kita akan dapatkan persamaan distribusi temperatur pada bola. Ini tidak saya turunkan, karena saya yakin kalian pun tidak tertarik bagaimana proses mendapatkannya. Nah, kita lihat, kita langsung ambil pada kasus ini ya, pada bola, ini kasus bola berongga ya, bola berongga. Maka kita akan dapatkan TR-nya ini sama dengan TSI ditambah E dot dibagi 6 KRW dikali RI kuadrat min R. Ini adalah persamaan untuk kasus bolanya, bola berongga ya. Bola berongga dengan ada pembangkitan panas di sini. Nah, maka pada saat R sama dengan 0, kita masukkan saja T0 ya. Ini sama dengan TSI. Ini ditambah E dot. Ini jadi RI kuadrat dibagi 6 KRW.
Jadi R-nya dia di 0 ya sini. R-nya 0. Maka ini sama dengan ya, ini adalah 129,13 derajat Celcius ya, ditambah 10 pangkat 5 dikali 0,5 kuadrat, ini dibagi 6 kali 20. Ini hasilnya adalah 337,46 derajat Celcius. Nah, ini adalah ketika kita punya ya, kita punya T0-nya pada kasus bola berongga seperti ini. Jadi kita sudah mendapatkan di sini adalah suhu di center line, yaitu ketika R sama dengan 0. Nah, selanjutnya adalah tadi di awal kita sudah punya untuk kasusnya adalah silinder, yaitu ini ya. Ini adalah persamaan umumnya. Ini adalah persamaan umumnya. Nah, maka bagaimana kalau kita punya bola pejal? Jadi bagaimana kalau kasusnya adalah pada bola pejal? Jadi bukan bola berongga ya. Nah, ini saya akan tuliskan di sini. Pada bola pejal, jadi artinya kalau digambarkan ini adalah bola gitu ya. Mungkin seperti ini. Nah, ini dia memiliki jari-jari ya. Ini adalah RO ya. Jari-jarinya RO. Nah, ini jari-jarinya RO, lalu di sini ya, ini adalah TS-nya. Dan dia mengalami pendinginan di sini ya. Ini mengalami pendinginan. Pendinginan. Seperti ini. Nah, untuk kasus seperti ini, kita akan punya solusi umum ya. Solusi umumnya untuk persamaan distribusi panas ya. Persamaan distribusi suhu ya. Persamaan distribusi suhunya, ini artinya TR ini akan sama dengan TO. TO itu adalah T center line ditambah E dot gen dibagi 6K R O kuadrat min R. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah persamaannya. Ini kalau kita back lagi ke halaman awal ya. Ini bisa kita lihat. Nah, ini mirip ya, seperti yang ini. Ini mirip, cuman sedikit berbeda saja. Oke, nah lalu berapakah nilai TO-nya gitu ya? Nilai TO-nya pada kasus bola atau center line ya. Nah, ini center line-nya berarti ini. Ya, kalau kita punya TO ya di sini. Nah, TO-nya seperti ini. Ini kalau kita punya TS-nya. Jadi sorry, ini maaf, ini salah tulis ya. Ini TS. Nah, ini kurang ya, ini seperti ini. Jadi ini TS. Nah, lalu
Kalau kita mau dapat TO ya, berarti ini seperti ini. Nah, berarti ini ganti jadi TS ya. Jadi TO-nya nah ini sama dengan TS ditambah E dot gen dibagi 6K ya, dikalikan dengan RO kuadrat. Ini kalau kita mau dapatkan TS-nya untuk kasus pejal, bola pejal. Nah, kemudian ini menggunakan energi balance di sini, kita bisa mencari nilai TS ya. Jadi mencari nilai TS dengan menggunakan energi balance, yaitu adalah E dot G sama dengan E dot O. Nah, di sini E dot gen kali V sama dengan H kali A TS min T infinite. Nah, pada kasus ini, pada bola ya, ini sama dengan E dot gen kali 4/3 pi R O kuadrat sama dengan H dikali 4 pi R O kuadrat dikali TS min T infinite. Sehingga hasilnya ini adalah TS ini sama dengan T infinite ini ditambah E dot gen R O dibagi 3K. Ini adalah untuk nilai dari TS-nya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Nah, terakhir kita sudah sampai ke bagian ini ya. Oke, maaf. Di sini ada ralat sedikit. Ini saya lupa dikasih kuadrat ya. Ini juga sama, ini lupa dikasih kuadrat. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kalau kita mempunyai soal yang sama, tetapi geometrinya adalah silinder. Jadi ini permasalahannya sama. Sama. Ini limbah radioaktif juga. Nah, ini tetapi wadahnya berbentuk silinder. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, sebenarnya ini kalau kita punya berbentuk silinder ya, kita perlu menentukan hal yang sama ya. Di sini adalah TSI, yang kedua B-nya adalah TSO, dan yang C-nya adalah T pada R sama dengan 0 ya. Ini kita tentukan nilai-nilainya. Di sini kita perlu memahami terlebih dahulu ya. Kita memahami terlebih dahulu. Ini sama dan kita tidak perlu tahu ya di sini berapa nilai dari panjang silinder tersebut. Oke, jadi kalau digambarkan kurang lebih ya. Ini adalah gambarnya. Ini untuk radioaktifnya, lalu di bagian luarnya ini adalah stainless steel. Nah, seperti ini. Kemudian ini seperti ini. Ini ada sumbernya di dalam. Ini sama ya, ini adalah RI, yang ini adalah RO. RO ya.
Lalu nilai E dotnya ini sama, yaitu 10 pangkat 5 watt per meter kubik. Kemudian ini didinginkan ya, didinginkan oleh udara di sini. Nah, ada udara di mana H-nya tadi 1000 ya. 1000 watt per meter kuadrat Kelvin dengan T infinite-nya adalah 25 derajat Celcius. Jadi kasusnya mirip ya. KRW dan KSS-nya juga sama. Nah, yang pertama adalah suhu bagian luar kontainer, yaitu TSI. Untuk menentukan yang pertama, kita gunakan adalah kesetaraan energi ya. Artinya di sini adalah E dot kali V ini sama dengan I dot konveksi. Tapi kasusnya adalah silinder. Maka pada kasus silinder, volume silinder adalah Pi RI kali L. RI kuadrat kali L. Ini sama dengan H dikali luasnya, luas selimutnya. 2Pi RO kali L. Ini dikali TSO min T infinite. Nah, di sini kenapa kita tidak perlu tahu panjang L-nya? Karena L-nya akan saling menghilangkan. Maka TSO di sini ya. Nah, ini sama dengan T infinite ya. Ditambah E dot dikali RI kuadrat dibagi 2Pi RO. Nah, ini sama dengan 25 derajat Celcius ditambah E dotnya adalah 10 pangkat 5 ya. Ini dikali RI-nya adalah 0,5 kuadrat dibagi 2Pi bukan 2Pi ya. 2H. Karena Pi-nya sudah saling menghilangkan. Ini 2H. H-nya itu adalah 1000 dikali 0,6. Kita dapatkan TSO-nya ya. Ini adalah 45,83 derajat Celcius. Saya ganti ya, ini biar urut ya. Ini adalah TSO, kemudian TSI. Ini TS. Ini sudah kita dapatkan. Ini mudah ya. Seperti pada kasus soal sebelumnya. Nah, sekarang kita perlu menentukan suhu pada TSI. Yang B-nya. Ini kita gunakan lagi persamaan yang sama ya. Yaitu adalah Q dot konduksi ya. Ini sama dengan Q dot konveksi. Untuk silinder, kita pakai 2Pi kali L dikali K stainless steel dikali TSI min TSO. Ini dibagi logaritma natural dari RO per RI. Ini sama dengan A dikali 2Pi RO L dikali TSO min T infinite. Sehingga TSI-nya di sini ya. Ini sama dengan TSO ditambah A kali R0 dikali logaritma natural dari R0 per RI. RO per RI ya. Lalu dikali TSO min T infinite. Ini dibagi K stainless steel. Lalu kita masukkan saja angkanya di sini. Ini adalah 45,83 ditambah 1000. RO-nya adalah 0,6 dikali logaritma natural dari 0,6 per 0,5 dikali 20,83. Inilah hasil pengurangan TSO min T infinite.
Lalu dibagi K stainless steel, yaitu 15. KTSI-nya ini sama dengan 197,74 derajat Celcius. Lalu berikutnya, yang C adalah suhu pada center line. Atau pada saat R sama dengan 0. Untuk menyelesaikan kasus center line pada silinder berongga, kita bisa kembali lagi ke bagian awal. Nah, di bagian awal ini kita sudah mendapatkan persamaan distribusi suhu secara umum. Dan juga kita sudah mendapatkan pada center line, tapi kasusnya adalah silinder pejal. Tapi ini sama saja. Jadi nanti T0-nya, ini tinggal kita ganti saja RO ya, ini menjadi RI. Jadi di sini dapat dituliskan persamaan untuk mencari suhu pada center line atau T0 ini akan sama saja seperti TSI ya, dimana TSI-nya sudah kita dapatkan. Ini ditambah E dot, ini dibagi 4K RW dikalikan dengan RI kuadrat. Jadi sama persis seperti pada persamaan sebelumnya. Nah, di sini kita tinggal memasukkan saja angkanya, yaitu 197,74 derajat Celcius ditambah E dotnya adalah 10 pangkat 5. Kemudian kita kalikan RI kuadrat, berarti 0,5 dikuadratkan dibagi 4 kali KRW, 4 kali 20. Sehingga suhu pada center line-nya jika dihitung ini sama dengan hasilnya adalah 510,24 derajat Celcius. Baik, itu saja kurang lebih yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa ada kuis yang harus dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.